Flip can your video inside topics. Oh, hai, ada yang udah join, Jude. Thank you sudah join di live perdana aku. Ini sini akan jelasin yang jawaban dari coin rotation paradox. Jadi ini yang berapa hari lalu sempat saya posting. Berapa kali koin kecil ini akan berotasi setelah dia menyelesaikan satu putaran di koin yang besar. Nah, hint yang dikasih tahu waktu itu adalah bahwa koin yang besar ini diameternya 2 kali lebih besar daripada koin yang kecil. Saya sengaja kasih koinnya beda ukuran, tidak sama ukurannya. Tujuannya supaya nggak terlalu bisa dicoba gitu. Kalau misalnya saya bilang diameternya sama gitu kan, mungkin kan ada yang bisa nyari tahu, halo, WDS out, zero, wah banyak juga yang mulai join. Ya, ya kalau misalnya koinnya sama, kalian kan bisa coba ya, jadi langsung diputar dan nanti bisa sadar gitu jawabannya. Jadi saya desain koinnya beda, ukurannya beda gitu. Jadi karena kan untuk di eksperimen susah nyari koin yang ukurannya tuh beneran beda diameternya 2 kali sama persis, itu susah lah nyarinya. Ini aja sebenarnya nggak sama persis nih, nggak sama, 1:2, tapi ya cukup kecil lah gitu untuk kira-kira aja gitu. Tapi nggak mungkin bisa dicoba gitu, karena memang susah nyari koin yang memang diameternya ukurannya berbeda. Tujuannya itu jadi biar jawabannya nggak dicoba-coba, jadi memang harus agak dipikirin. Eh, aku udah sempet ini cek di komennya yang di video pertanyaannya. Terima kasih pada udah menjawab semua. Bahkan thank you juga untuk siapa, Daryl John yang sampai bikin video penjelasannya. Bagus banget itu. Nah, ya dari berapa jawaban masuk tuh? 15 jawaban yang masuk, setengah. Jadi ada 8 jawaban dari 15 jawaban yang masuk, ada 8 jawaban yang menjawab 2 putaran gitu. Menjawab 2 putaran. Ada yang argumennya kurang lebih sama lah untuk yang menjawab 2 putaran. Kemudian yang menjawab 3 putaran ada 4 orang, dan yang menjawab 4 putaran ada 3 orang. Jadi kurang lebih terbagi dua ya. Yang menjawab 2 putaran itu setengah dari semua jawaban, 50%-nya. Sedikit lebih dari 50% sih, karena 15 kan. 15 jawaban, 8 jawaban, jawabnya 2. Dan untuk yang lebih dari 2 itu 7 orang ya. Either jawabannya 3 atau 4. Nah, di sini kita akan cari tahu jawabannya berapa gitu. Nah, sebenarnya untuk menjawab ini sebenarnya bisa dicoba gitu. Dicoba pakai koin yang ukurannya sama untuk build intuitionnya dulu. Iya, Matt. Ya, Tommy. Halo. Ya, bisa di build intuitionnya dulu dengan mencoba dengan koin yang ukurannya sama. Jadi koin yang ukurannya sama coba aja diputar gitu. Kalau satu koin yang ukurannya sama, itu feelingnya harusnya berapa kali putaran sih gitu loh. Ya nanti kan kita pasti ada feeling dong. Oh ini kan apa? Kalau koinnya ukurannya sama, berarti kan kelilingnya sama. Jadi kalau dia diputar, berarti kan harusnya mirip kayak kelilingnya itu kalau dibikin jadi satu garis panjang, berarti kan ada 2 garis yang ukurannya sama panjang gitu. Jadi kalau 2 garis yang ukuran sama panjang, kita kita align gitu satu-satu, ya harusnya pas kan gitu kan. Karena kan kelilingnya sama kalau kalau ukuran koinnya sama. Jadi harusnya kalau 2 koin yang ukurannya sama, ya harusnya ketika diputar, ya dia satu putaran gitu, satu putaran untuk sampai sini. Tapi kalau dites, kalian bisa tes sendiri. Kalau misalnya ada koin apa aja ukurannya bebas, dicoba aja. Kalau pas diputar, kalau koinnya ukurannya sama, itu bukan satu. Bang, WA error ya, kok nggak ada? Huh? W, ya coba aja di, bingung pertanyaan maksudnya apa. Polo Tahid. Tunggu, aku takutnya nggak ke komen-komen ini kebaca nggak nih. Oke, thank you yang kasih like. Ya, ya kalau 2 koinnya ukurannya sama,
bisa dicoba langsung aja ambil koin apapun itu ukurannya, nggak usah koin yang sama persis kayak gini. Dicobain aja, diputar gitu. Itu berapa putaran? Kalau koinnya ukurannya sama. Nah, kalau koin yang ukurannya sama, ini aku coba ya simulasi ya. Aku susah sih kalau harusnya pindahin ke lantai lebih gampang buat dites, tapi dicoba aja lah. Ini aku align dulu, ini kayak gini. Tulisannya ngadep atas ya. Ini kalau diputar, aduh, aduh, agak susah sih sini. Nah, bisa dilihat kurang lebih kalau di baru setengah putaran sampai di bawah, baru setengah putaran gini, koinnya udah nggak ada batas lagi. Nih koin yang ini, yang diputar. Dia udah nggak ada batas lagi. Berarti jawaban satu itu salah ya. Dia harus kalau aku puterin lagi, kalau setengah aja dia udah satu putaran, berarti untuk mencapai satu putaran kan berarti harus ada dua. Berarti bisa kita lihat di sini ada something yang aneh nih, ada yang aneh. Koinnya sama, kelilingnya sama, tapi kenapa dia perlu dua putaran gitu kan? Kenapa perlu dua putaran buat buat menyelesaikan satu putaran ini gitu. Nah, itu satu tanda gitu buat kita buat kayaknya ada sesuatu nih, ada something yang apa? Mencurigakan di sini. Nah, apalagi kalau misalnya koinnya beda 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 ukuran gitu, beda ukuran dia dua kali lebih besar. Berarti harusnya kalau yang sama aja dia dua putaran, kalau koin yang berputarnya lebih kecil, berarti kan dia kelilingnya pasti lebih pendek dong. Keliling koin ini lebih pendek daripada ini. Berarti dia nggak mungkin dua putaran gitu. Dia tentu harus lebih lebih banyak karena dia kan lebih kecil. Berarti muternya harus lebih banyak gitu. Ya. Jadi itu satu tanda kalau jawabannya bukan dua. Karena koin yang sama saja, koin yang ukurannya sama saja untuk menyelesaikan satu putaran itu dia perlu dua kali muter gitu. Kalau nggak percaya silahkan dicoba aja pakai koin yang sama ya. Gitu. Nah, tapi kan agak aneh ya. Kok bisa gitu? Kelilingnya sama persis. Jadi kalau kelilingnya itu kita lurusin sama persis. Tapi kenapa yang ini yang muter dia mesti dua kali gitu, mesti kayak dua kali muter nyampe ke baru bisa muterin koin yang diem ini gitu. Nah, ini sebenarnya ada hubungannya sama yang namanya kelengkungan gitu. Jadi kalau kita kan mikirnya dia garis lurus gitu, mikirnya misalnya dia koin ini, misalnya ini anggap ini koin keliling dari koin yang ukurannya sama dengan ini ya. Nah, kalau misalnya koin ini kita rolling gitu kan, kita rolling ke permukaan yang rata, ya memang benar. Setelah satu putaran harusnya dia akan nyampe lagi di ujung gitu. Kalau dia ini lintasannya berupa garis lurus. Tapi kan di sini yang beda adalah lintasannya bukan garis lurus, lintasannya dia melengkung. Nah, karena faktor lengkungannya ini yang bisa bikin dia bertambah gitu. Ya, mirip seperti kayak video yang kayak sebelumnya saya pernah jelasin ya, tentang segitiga. Segitiga kan kalau segitiga sama sisi, dia sudutnya itu 60 derajat gitu. Tapi kalau misalnya di gambar di atas bola gitu, di atas bola, ini kita bisa bikin segitiga sama sisi yang sudutnya itu siku-siku. Jadi kayak begini gitu, siku-siku tapi dia nempel gitu. Jadi ini siku-siku, di sini siku-siku, yang di atas ini juga siku-siku gitu. Itu bisa. Jadi faktor kelengkungan itu mempengaruhi gitu. Cuman secara matematika gimana untuk menjelaskannya gitu. Nah, kalau kamu belum lihat, kamu boleh lihat videonya itu si John ya, dia ngejelasin sudah cukup bagus. Di sini saya kurang lebih sama. Cuma ada penjelasan yang lebih kompleks lagi, pakai sudut-sudut, cuman takutnya terlalu berat, jadi saya pakai penjelasan yang lebih simpel aja, yang mirip sama yang videonya si John. Jadi ini selingkaran yang gambar lingkarannya jelek bener ya. Mana cara gambar lingkaran? Bentar, pakai koin kayaknya. Pakai koin dulu digambar. Oke. Nah, gambar lingkaran kecil, terus lingkaran gede gambar pakai apa? Oh, oke, ini koin yang kecilnya.
Oke, sudah. Nah, ini kayak gini lah, kayak snowman. Ya. Jadi lingkaran kecil ini pas muterin lingkaran gede, lintasan biasanya kita fokusnya lintasannya di sini nih, di sisi yang bersentuhan gitu. Ini fokusnya salah, fokusnya bukan yang di sini. Tapi lintasannya itu bisa kita lihat dari poros lingkarannya. Nih yang ini. Kalau lingkaran besar ini misalnya punya jari-jari R besar, dan yang kecil ini punya jari-jari R kecil, maka lintasan dari koin yang kecil ini, lintasan dari koin yang kecil ini, dia adalah ya lingkaran lain yang nggak kelihatan, yaitu lingkaran yang besarnya ini, jumlah dari kedua jari-jari itu. Nah ini sebenarnya lintasan yang harus diukur tuh yang ini, yang putus-putus ini, yang nggak kelihatan gitu. Ya kita bisa lihat kalau lingkaran yang besar ini, dia kan jari-jarinya R besar ditambah R kecil ya. Jadi ngitung keliling lingkaran gimana 2 pi R. Berarti yang yang besar ini dia 2 pi R ditambah R. R besar tambah R kecil. Ini kok tulisannya kebalik ya? Gimana pakai filter bisa kah? Buat di mirror video. Ah, bisa. Sip. Oke, tulisannya sudah benar. 2pi dikali R besar tambah R kecil. Nah, ini adalah panjang lintasan yang ditempuh oleh si koin kecil ini. Gitu. Sedangkan koin kecilnya sendiri koin kecilnya ini punya keliling 2pi R kecil saja. Ya kan? 2pi R kecil saja. Jadi kalau kita mau tahu koin ini berputar berapa kali ya kita tinggal bandingkan saja panjang lintasan yang dia tempuh dengan keliling dari koin kecilnya. Jadi kita bandingkan. Kalau banding berarti kita bagi ya. 2pi R besar tambah R kecil kita bagi sama 2pi R kecil. Nah ini 2pi-nya kan bisa dicoret ya. Nah R besar per R kecil ditambah R kecil per R kecil. Ini bisa ditulis jadi R besar dibagi R kecil ditambah R kecil bagi R kecil. R kecil bagi R kecil ya 1. Berarti selalu ada penambahan 1 di sini. Gitu. Jadi selain perbandingan dari jari-jarinya, kita harus selalu menambahkan 1. Jadi makanya jawabannya yang benar itu adalah 3. Gitu. Ngomongin ini, Kevin Hart, jawaban dari coin rotation paradox. Jadi koin yang ukurannya berbeda. Jadi yang koin besar diameternya 2 kali lebih panjang daripada koin yang kecil. Nah, koin yang kecil ini aku puter. Misalnya dari atas puter gitu tanpa selip ya. Ini maaf selip. Misalnya kalau tanpa selip diputar sampai balik lagi ke posisi semula, itu berapa kali koin kecil ini muter gitu loh. Nah, kebanyakan kemarin dari 15 jawaban yang masuk, 8 jawaban itu menjawab 2 putaran gitu karena eh, menjawab 2 putaran karena mereka membandingkan kelilingnya. Jadi kalau misalnya yang kecil ini diameternya setengah dari yang besar, berarti kan keliling yang ini 2 kalinya ini gitu. Nah, sehingga kalau misalnya di align gitu kelilingnya, ya tentu ini perlu 2 kali dong. Keliling perlu lebih panjang gitu loh 2 kali. Jadi yang jadi problem adalah mereka memandangnya masih eh, dari lintasan lurus, padahal bisa lihat lintasan itu tidak lurus, lintasannya melengkung gitu loh. Karena lintasannya melengkung itu nggak bisa pakai apa namanya, nggak bisa pakai uh, perspektif itu gitu. Harus di apa ya, di tweak sedikit gitu loh. Jadi perspektifnya harus diubah sedikit, nggak bisa ngelihat yang lurus. Nah, kalau lihat perbandingannya iya, koin yang kecil memang dia setengah kan kelilingnya dari koin yang besar. Nah, harusnya kan kalau misalnya lurus begini ya dia harusnya 2 kali muter.
ya dong, sekali muter satu gini, dua kali muter ya berarti selesai gitu, harusnya berarti dua kali muter. Tapi bisa dites gitu. Tesnya jangan pakai koin yang beda ukuran, tesnya pakai koin yang sama ukurannya, karena kalau yang beda ukuran susah nyarinya yang mana koin yang beneran diameternya dua kali daripada koin yang kecil gitu, susah nyarinya. Jadi kita tesnya pakai koin yang ukurannya sama. Jadi itu kan pasti ada lah koin yang ukurannya sama, 500 sama 500, 1000 sama 1000 kan, atau koin yang kayak gini. Sama, nah ini ketika dites kita bisa lihat gitu bahwa ternyata baru nyampe setengah putaran saja nih kayak gini, ini lumayan. Nah ini baru nyampe setengah putaran saja dia sudah satu putaran, koin yang muter ini dia sudah menyelesaikan satu putaran. Berarti dari sini ke sini aja dia udah muter satu kali. Berarti kalau dipenuhin sampai satu putaran full dia udah dua kali dong. Berarti kan yang sama saja dia eh, perlu dua kali putaran. Yang ukurannya sama saja koinnya perlu dua kali putaran. Apalagi kalau ukuran koinnya berbeda. Yang satu lebih kecil. Ya tentu yang lebih kecil ini kan harus lebih banyak lagi putarannya gitu. Nah, halo FZAL, thank you. Eh, Oke, Eh, sampai sini cukup jelas kan buat jawaban coin rotation paradoxnya. Di sini aku ngomongin matematika, jadi koin paradoks. Terus kalau kalian mau tanya ada matematika yang lain soal matematika ataupun ya mau nanya apa aja bebas. Aku juga bingung sih mau ngapain. Ini live perdana belum belum nggak ada persiapan apa-apa gitu. Mungkin mau ada yang mau nanya komentar konten minggu depan apa gitu. Jangan bahas paradoks bang, pusing gua. Jadi yang bahas apa yang lebih bisa di enjoy gitu loh. Apa yang lebih aplikatif gitu, kayak mungkin aku nggak tahu sih, kepikiran sih kayaknya pengen ngebahas yang tentang finance gitu, yang matematika finance. Jadi yang lebih mungkin bisa lebih relate lah, karena kayak kebanyakan kita pakai matematika di dunia nyata itu kayaknya lebih banyak di ekonomi ya, di finance kayaknya, dibandingkan yang ilmu alam, ya nggak sih? Kayak gitu. Saya di finance kebetulan aku juga ada apa ya, insight gitu yang menarik gitu, yang tentang dunia perkreditan. Itu nanti aku cuma belum bikin skripnya, jadi nggak tahu gimana nyampeinnya supaya, soalnya masalahnya TikTok 1 menit sih, agak agak tricky di situ. Jadi mesti dipikirin dulu mau ngomongnya apa, jadi dibikin dulu skripnya. Jadi ngomongnya nggak mubazir waktunya. Kayak gitu. Hmm, ya kalau ada yang mau nanya tentang matematika atau apalah tentang aku, monggo dipersilakan, mungkin mau tahu tentang kerjaanku. Coba aku scroll dulu. Apa IC? Oke, belum. Ya, jadi cuman yang dari 15 jawaban yang masuk kan ada 3 orang yang menjawab 4 ya. Aku juga bingung itu 4 gimana. Tapi setidaknya mereka sudah dapat intuisi tuh sebenarnya. Pekerjaan apa bang kalau boleh? Abang guru kak? Saya, oh, oke. Satu-satu. Yang guru kah? Saya bukan guru, jadi dulu pernah ngajar sebagai guru. Udah 15 tahun dulu. Tapi berhenti di 2018 awal. Jadi udah nggak ngajar lagi, full time photographer. Gelarnya Sarjana Sains dari Fakultas Teknologi Biologi Unika Atmajaya. Jadi sebenarnya basicnya sih dari biologi. Cuman pas di 2020 itu kan lagi pandemi tuh, pas bulan Juni lah pertengahan kalau nggak salah. Aku lagi jadi project lagi turun. Akhirnya aku coba untuk memperdalam ilmu fotografi waktu itu. Nah cuma pas lagi memperdalam itu malah ketemu hal yang menarik di matematika gitu. Aku jadi ngelihat gitu, loh kok ini, kok matematikanya kayak menarik ya gitu, beda gitu sama yang selama ini dari 15 tahun aku ngajar sebagai guru. Dan aku baru lihat di situ di 2020 itu, ternyata matematika tuh indah ya gitu. Kayak seni gitu. Kebetulan karena profesi fotografer kan, jadi suka melihat hal yang indah-indah gitu loh. Ternyata dan pas tahu kalau, loh kok matematika kok cakep gini ya gitu loh. Maksudnya
menarik begini gitu, beda banget sama pengalaman yang selama ini aku lihat di ya di lingkungan pendidikan gitu loh. Dan akhirnya jadi malah tertarik sama matematikanya dari 2020 pertengahan itu. Malah jadi hampir tiap hari pas lagi senggang gitu malah ya baca Wikipedia, nontonin YouTube gitu kan sama apa sama ya googling lah kalau misalnya ada pertanyaan-pertanyaan yang aku penasaran gitu mau tahu. Ya udah akhirnya jadi hobis tuh, jadi penghobi matematika. Mungkin kalau ada kamu dengar apa hobi matematika itu mungkin pikir lagi senggang ngerjain X kuadrat sama dengan Bapak kayak gitu. Enggak. Ya, kalau hobi matematika bukan enggak, justru yang kayak gitu tuh enggak, itu enggak banget itu yang ngerjain yang kayak gitu. Itu pusing kayak gitu. Eh, jadi guru, gelar, pekerjaan sudah, Rubik ada rumusnya enggak? Ya kayak gitu. Kayak sampai di mana? Ya sampai di hobi matematika ya gitu dia jadi hmm, ya kerjanya cuma ngeliatin nonton YouTube aja gitu loh. Nggak nonton YouTube, baca Wikipedia, ya googling pertanyaan kita. Karena yang menarik itu apa ya? Pas kita sudah tertarik gitu kan ya, nanti akan otomatis naluri ya gitu loh, muncul pertanyaan-pertanyaan dengan sendirinya gitu. Kok bisa gitu sih? Kok koin kok bisa ya? Apa yang kelilingnya sama, tapi pas diputar kenapa bukan satu putaran? Kenapa dua putaran? Ekstra satu putarannya itu dapat dari mana gitu loh? Ekstra kan kita kan merasanya kayak kok nggak sesuai sama tebakan ya, maksudnya intuisi kita kan bilang ini harusnya ini harusnya satu putaran nih kalau koinnya ukurannya sama, tapi kenapa dia jadi dua, why gitu kan ya, ketika muncul pertanyaan itu why gitu, itu udah dah proses belajar di situ mulai gitu loh. Kita akan cari tahu sendiri gitu, kita akan googling gitu kan kenapa kenapa koin yang ukurannya sama ketika diputar bedanya dua putaran bukan satu putaran, terus nanti muncul tuh kan hasil searchnya kan. Nanti jadi baru tahu tuh oh namanya coin rotation paradox, terus nanti ada penjelasan-penjelasan banyak kayak gitu ya. Di situlah proses belajarnya, dari situ mulai. Aku juga sama mulai kayak gitu, jadi lihat dari fenomena, kok bisa begitu ya. Ya kan lihat fenomena fenomena menarik, terus kok kenapa bisa begitu gitu, dan akhirnya belajar, dapat satu piece puzzle. Jadi nah, tapi ketika dapat satu piece puzzle itu nanti setelah dapat sekian banyak gitu kan, potongan puzzle yang tadinya kita pikir nggak berhubungan gitu. Tapi ternyata di apa beberapa topik itu ternyata kok nyambung gitu loh. Ada kayak nyambung gitu. Nah, pas kita ketemu nyambung itu mirip Kak, sensasinya mirip kayak kita misalnya kayak eh, baru tiba di satu kota baru yang kita asing sama jalanannya. Terus kita cuman tahu misalnya jalan dari tempat kos, misalnya dari tempat kos ke sekolah. Udah kita cuma tahu jalan itu aja gitu loh. Kos ke sekolah, kos ke sekolah, sekolah ke kos. Udah kayak gitu paling. Terus tiba-tiba misalnya berapa lama teman ngajakin ke mall gitu misalnya. Oh, dari kos kita sekarang udah tahu jalan dari kos ke mall. Dari kos ke mall. Ya kan? Jadi selama ini kita taunya kan kos ke mall sama kos ke sekolah. Nah, terus someday nanti kita pas ngelihat pas lagi misalnya dari sekolah, terus misalnya mau ke mana? Ke rumah sakit gitu, mungkin buat vaksin atau apa. Dari ke rumah sakit, loh kok ngelewatin mall ya? Gitu. Akhirnya kita dapat perspektif baru gitu loh. Selama ini taunya ya dari kos ke sekolah, sekolah ke kos, sama dari kos ke mall kayak gitu. Tapi pas kita mau ke rumah sakit, ternyata ngelewatin apa namanya, ngelewatin mall gitu loh. Oh, ke rumah sakit lewatin mall, berarti kita dapat perspektif baru nih. Oh, berarti bisa dong ya, aku nggak harus kalau misalnya mau dari apa mall mau ke sekolah, atau dari sekolah ke mall pas jam sekolah jangan ya. Misal dari mall mau ke sekolah nggak harus lewat kos ternyata gitu loh, nggak harus lewat lewat ini gitu, ternyata bisa ada shortcutnya. Nah, matematika juga kayak gitu gitu, kita pertama belajarin satu piece puzzle, kesannya kayak nggak ada connectionnya gitu, tapi begitu pas kita udah dapat cukup banyak potongan puzzle yang nanti kita akan mulai lihat tuh, kok ini sama ini nyambung ya ternyata ya. Nah, pas ketemu itu ada sambungannya itu, wah itu dijamin pasti semangat banget deh buat belajar ya. Kayak gitu. Ya.
Yang sulit menerima pelajaran, Bang, kenapa otak saya sangat sulit menerima pelajaran matematika? Ya, mungkin apa ya? Intuisinya kurang terlatih kalau aku menurut pendapatku. Jadi kalau masalahnya di kita pendidikannya itu masih fokusnya ke apa ya, kayak berlatih terus kayak gitu. Tapi intuisi kita jarang dilatih gitu. Kita hanya dilatih teknikalnya gitu. Jadi rumusnya, algoritmanya, intuisinya kurang dilatih gitu. Jadi kita nggak bisa mencari jalan sendiri ketika dihadapkan sama permasalahan atau soal-soal yang baru gitu, yang kita nggak pernah ketemu sebelumnya. Jadi kayak contoh kayak apa ya, yang aku cukup seneng waktu aku nemu sendiri itu yang pas aku ngejelasin tentang ini apa itu Gaussian curvature, jadi kelengkungan permukaan gitu. Itu nggak ada yang kasih tahu gitu. Cuma aku tahu sempat belajar waktu dulu udah lama itu tentang pizza gitu. Jadi kalau pizza kan segitiga tuh bentuknya, ya kan? Kalau kita pegang ujungnya, bagian apa kerasnya, bagian ujungnya itu kita pegang begitu kan pizzanya jadi meletoy. Turun tuh, pizzanya kan meletoy, turun kan, jadi makannya agak agak nggak enak tuh pas mau dimakan, malah dianya kan kayak ngelengkung gitu jatuh gitu kan, ya masa kayak gitu kan nggak elok lihatnya. Jadi kan, tapi gimana supaya ini pizza tuh bisa lurus lagi, bisa tegang kayak gini? Nyata gampang, tinggal kita tekan aja gitu. Kita tekan aja keras yang kita pegang, jadi dia ngelengkung gini, otomatis pizza yang tadinya ini yang dia ngelengkung, dia akan pasti tegak gitu loh. Nah, pas aku tahu tentang itu, gitu kan, tahu tentang yang pizza itu, dan kenapa dia bisa lurus pizzanya ketika bagian kerasnya ditekuk, itu kan belajar tentang Gaussian curvature. Nah, pas tentang Gaussian curvature itu aku lihat di buku yang apa, ngebuka buku gitu, buku plastik, buku yang bisa robek karena dia dilengkungin. Aku coba analisa itu, bener nggak ini bisa dijelasin pakai Gaussian curvature gitu. Aku coba lihat gitu kan, ternyata bener ya, gitu bisa gitu. Ternyata ya benar sesuai apa yang di video gitu gitu. Dan dan itu nggak ada yang kasih tahu gitu loh. Kita bisa jadi analisa sendiri, intuisi kita bisa ke build sendiri gitu loh. Itu kan kayak soal yang kita nggak pernah ketemuin sebelumnya gitu. Di hidup kan juga kayak gitu, banyak soal-soal yang kita nggak pernah expected gitu. Jadi untuk supaya bisa menerima pelajaran matematika itu, sebelum sebelum kita masuk ke rumus, masuk ke latihan dan segala macamnya itu, sebenarnya menurutku sih kita harus lebih build intuitionnya dulu gitu loh. Ini menurut pandanganku dan juga dari beberapa YouTuber matematika yang aku follow, itu mereka punya kita punya satu kesamaan. Jadi biasanya kalau textbook itu buku ataupun guru ngajarin pelajaran matematika itu selalu mulainya dari definisi. Mulai dari definisi, terus kemudian dikasih contoh, dikasih rumus, habis kasih rumus baru kita latihan contoh soal dan nanti PR, terus nanti ujian yang lebih susah kan, kayak gitu kan urutannya kan, kayak gitu. Nah, kalau belajar matematika justru menurutku arahnya tuh harus kebalik. Kita pertama tuh harus mulai dari ujian dulu. Bener, kayak ini kan ujian sebenarnya. Nggak tahu apa-apa, tiba-tiba disuruh kalau koin yang kayak gini kita putar gitu, koin yang sama ukurannya kita putar mengelilingi koin yang lain, itu koin yang besar berapa putaran ya gitu. Kita kan mungkin buat kita yang udah tahu tentang keliling lingkaran ya harusnya dua dong, harusnya satu dong, karena kan kelilingnya sama gitu, kelilingnya sama, tapi pas dicoba loh kok dua, kan bingung kan. Nah pas bingung itu kita baru nyari tahu tuh, nyari tahu tuh, ada contoh yang lain nggak? Sorry, harusnya ujiannya yang ini, yang tadi kan aku kasihnya yang koinnya beda ukuran gitu. Nah latihannya kita latihan pakai koin yang sama ukuran. Pas koin yang sama ukuran kita temu, kok dua ya? Bukannya harusnya satu, kan kelilingnya sama gitu. Nah pas sudah kayak gitu kita akan nyari tahu. Kita nyari tahu kok bisa kayak gitu. Apa sih yang menyebabkan ini? Oh ternyata karena dia melengkung, lintasannya bukan datar gitu. Oh kok emang kenapa kalau lintasannya melengkung bisa bisa kenapa lintasannya kalau melengkung kok bisa bisa bikin nambah gitu? Ekstranya dari mana gitu? Ekstranya dari mana? Udah nanti kita akan belajar deh banyak deh, dan nggak nyangka-nyangka kita belajar ini sebenarnya ada hubungannya sama sudut sudut garis paralel. Jadi yang garis paralel
terus ada dipotong sama satu garis yang lain. Nah, ini sudut, itu istilahnya apa ya? Sudut dalam berseberangan atau apa? Udah lupa. Udah lama deh kayak gitu. Jadi dari situ kita akan belajar gitu, dan sekali belajar tuh banyak, nggak cuma satu gitu. Tapi kita pasti mau berusaha ke situ. Kenapa? Karena kita penasaran kok bisa. Kita kan mau jawab ini gitu loh. Kita mau jawab ini. Ini kenapa kalau koin yang diameternya 2 kali gitu, pas diputer, kok kenapa bukan 2 putaran? Kenapa dia tiga putaran gitu loh. Gitu. Ataupun kita nggak tahu ini berapa putaran, tapi kita dari pengamatan yang lebih gampang, ini koin yang sama ukurannya saja, kenapa dia 2 putaran, bukan 1 putaran? Kan dugaan kita 1 putaran. Nah, dari situ kita akan belajar banyak. Dan kita akan lihat gitu loh, ternyata kok trigonometri sama lingkaran kok nyambung gitu ya. Ada ada nyambung dia di situ. Nah, di situ kita akan jadi ingat gitu loh. Kita akan karena kita yang menemukan sendiri gitu, kita yang nemuin sendiri gitu jalannya, dan akhirnya setelah kita bisa jawab gitu, oh berarti kalau gitu kalau misalnya dia beda diameternya 2 kali, dia harus 3 putaran nih gitu dari hitung-hitungannya gitu. Meskipun mungkin nggak bisa dikonfirm pakai eksperimen karena nggak ada ketemu koin yang pas, tapi kita tahu gitu secara matematika, oh dia harus 3 putaran kayak gitu. Jadi ya matematika belajarnya memang harusnya begitu gitu. Jadi sebelum kita masuk ke topiknya, jadi misalnya kalau yang masih sekolah gitu belajar tentang apa ya, tentang nanti misalnya berikutnya kita bakal belajar tentang deret gitu, barisan dan deret. Ya udah, kita perlu cari tahu dulu gitu, lihat dulu soalnya gitu, cari soal yang menarik gitu. Jangan langsung lihat dari halaman awal, lihatnya di soalnya di belakangnya. Cari dulu soal yang kira-kira menarik, jangan yang kira-kira soal cerita lah. Biasanya soal cerita sih yang menarik gitu. Dari soal cerita kita bisa lihat, kenapa bisa begini ya gitu loh. Gimana nih buat menjawab kayak gini, dan akhirnya kita mundur dari belakang ngerjainnya gitu, sampai akhirnya kita tahu, oh ternyata harusnya begini gitu konsepnya. Menurutku itu jauh lebih menarik gitu, dan itu akan ingat terus gitu. Aku sendiri dulu di waktu masih ngajar dulu tahun 2013 itu pernah nemu sebuah rumus yang sebenarnya cukup sophisticated ya. Aku pas baru tahu 1 bulan lalu nama rumusnya. Itu rumus yang diajarin di kuliahan ternyata kayak gitu. Rumus namanya, kalau ada yang mau search, itu Gregory Newton. Jadi rumus Gregory Newton formula. Itu waktu tahun 2013 aku iseng gitu. Karena ketemu soal apa deret yang susah gitu, karena dia deretnya bertingkat gitu. Dan aku kan bukan anak yang pintar banget ya, maksudnya biasa aja. Jadinya cuman tahu ya rumus rumus UN, rumus SN yang standar kayak gitulah gitu. Cuman dari situ aku coba pakai case-case yang simple gitu loh. Kalau misal satu baris, polanya gimana sih? Terus kalau misalnya bedanya 2 tingkat, polanya gimana? Terus kalau beda 3 tingkat, polanya gimana? Itu soalnya bedanya 4 tingkat. Kalau 4 tingkat kan susah kan. Tapi aku coba lihat dari 1, 2, 3, oh ada polanya nih ternyata. Ya kan, pas lihat polanya, ini kok polanya kayak pernah lihat di mana gitu ini. Oh ternyata ada di segitiga Pascal gitu. Oh pas lihat segitiga Pascal, tunggu, berarti kalau 3 begini, 4 harusnya begini dong. Gitu kan. Aku coba beberapa term, oh iya bener loh. Berarti akhirnya udah bisa bikin rumus sendiri untuk menyelesaikan soal deret aritmatika bertingkat tanpa perlu tahu rumusnya. Gitu. Kalau tanya sekarang rumusnya apa, aku jujur nggak ingat. Tapi kalau misalnya disuruh cari tahu lagi gitu dari awal lagi sampai sampai apa sampai ketemu lagi itu rumusnya bisa. Gitu, bisa itu. Jadi menurutku matematika itu sulit diterima karena kita pas pertama kali belajar kita tuh nggak tahu gitu, maksudnya intuisinya belum ada gitu loh. Guru mungkin bisa ngajarin, bisa kayak tahu gitu karena dia sudah tiap tahun diulang gitu. Tiap tahun dia udah ngasih tahu kayak gitu. Jadi kesannya kayak udah biasa gitu. Dia nggak pernah bisa ngelihat dari sudut pandang murid yang belum pernah tahu gitu loh. Nah kebetulan kalau aku sebagai fotografer, aku bisa melihat itu. Kenapa? Karena kalau aku foto gitu, pergi foto gitu kan, wah lihat ada satu pemandangan menarik gitu, lihat satu pemandangan menarik, foto gitu. Tapi kan ketika foto itu nanti aku mau share ke orang, orang itu kan nggak ada di tempat yang sama dengan aku, dia nggak bisa ngerasain suasananya, dia nggak tahu seberapa menariknya momen ataupun pemandangan pemandangan indah yang aku lihat waktu itu. Mereka cuma bisa dapat informasi itu dari mana? Dari foto, gitu. Sehingga ya mau nggak mau aku harus ngedesain dong. Kalau misal aku mau kasih tahu foto ini ke orang yang lebih luas gitu, aku share di sosial media gitu misalnya.
ataupun ke orang-orang, itu kan aku harus nunjukin hanya dengan informasi yang ada di foto ini, kamu bisa merasakan sensasi yang sama seperti yang aku rasakan ketika aku ada di lokasi gitu. Nah, menurutku guru di sekolah itu kurang bisa gitu ngasih tahu yang kayak gitu, kurang bisa melihat dari sudut pandang fresh perspektif selalu gitu. Nah tapi karena kebetulan pekerjaanku sebagai fotografer gitu, aku bisa selalu melihat kayak gitu. Aku tahu, aku bisa paham. Ya nih orang yang aku nggak selalu bisa ngebayangin kalau misalnya aku nggak tahu apa-apa tentang ini, gimana aku bisa dari nggak tahu jadi tahu gitu dari nggak. Itu yang skill itu yang bisa aku build gitu, yang berkat pekerjaan fotografer itu. Jadi itulah yang dan aku lihat kasihan gitu, kasihan sekali eh, teman-teman semua yang masih sekolah atau apa di sekolah itu masih diajarin tuh masih sama gitu dari tahun ke tahun masih kayak gitu. Padahal aku lihat di dunia nyata, waduh, ini sekarang kita udah era revolusi industri keempat, men. Revolusi industri keempat. Di sekolah itu masih ngajarin yang revolusi industri kedua. Ada gap. Guru yang bisa pakai teknologi aja itu paling baru di sini di yang revolusi industri ketiga gitu bisa dengan bantuan teknologi. Jadi yang penting kita bisa masukin input rumus gitu kan, rumus di Excel, terus kemudian biarkan Excel yang menghitung hasilnya. Itu masih belum cukup. Sekarang udah di era revolusi industri keempat, kita harus yang penting itu sekarang kita mesti eh, apa bisa punya intuisi gitu. Kita harus bisa solve problem. Kita ketemu problem gitu kan. Ini apanya? Aduh gimana nih saya bisa solve problem ini gitu. Nah kemudian pas gue misalnya perlu hitung-hitungan, itu bukan kita lagi yang hitung gitu. Kita perintah komputer. Kita yang harus perintah komputer. Komputer itu budak kita zaman sekarang. Jadi harus harus kayak gitu mikirnya. Jadi kita hanya hanya berpikir dari segi yang kreatifnya saja gitu, kreatifnya, intuisinya di situ. Dan ketika teknikalnya, hitung-hitungannya, ya udah biarkan mesin yang bekerja karena mesin jauh lebih efisien gitu. Bayangkan orang-orang yang kerja di Pixar gitu bikin animasi kayak gitu kan, animasi. Mereka kan animasi itu apalagi sekarang pakai teknologi ray tracing, mereka perlu nyelesain yang namanya persamaan kuadrat dan itu sekali nyelesain persamaan kuadrat untuk satu scene gitu. Itu triliunan kali. Bayangkan kalau itu manusia yang kerjain, itu sampai kiamat juga nggak bakal selesai. Itu kerjaannya mesin gitu. Jadi mereka udah tahu, persamaan kuadrat, ya udah ngitungnya begini. Tinggal cari persamaan kuadrat itu, aku mau pakai 4 juta 4 juta sumber cahaya, 4 juta sumber cahaya di sini. Terus kemudian eh, bagaimana renderingnya gitu loh. Renderingnya harus harus nyampe gitu ke mereka, ke yang bakal ditampilkan di layar. Nah, mereka harus kasih perintah, oh hitunglah pakai persamaan kuadrat gitu. Persamaan kuadratnya yang mana yang paling efisien gitu. Apakah persamaan persamaan kuadrat yang udah biasa kita kenal ataukah ada cara lain yang lebih efisien algoritmanya kayak gitu. Nah, itulah yang apa? Yang mesin yang kerjakan. Kita yang kita yang cuma perintah aja gitu loh. Karena mesin memang jago ngitung. Kalau kalian pernah nonton film Hidden Figures di tahun 70-an aja, komputer itu bisa menghitung 24.000 kali perkalian dalam 1 detik. Manusia mana yang sampai sekarang paling cepat bisa ngitung 24.000 perkalian dalam 1 detik? Nggak ada. Gitu. Jadi ya menurutku sih kita sekarang harusnya kalau mau belajar matematika itu harus belajarnya lebih beneran lebih ke arah kreatif gitu loh. Jadi menemukan permasalahan yang menarik, kita belajar, jadi kita dapat pemahaman yang lebih dalam gitu. Bukan cuma kelihatannya bisa aja gitu. Ya, semoga menjawab ini yang si Bolak Lepon. Yang seru dari matematika bukan jawabannya, tapi cara memperoleh. Iya benar, ini setuju. Cara memperoleh jawabannya. Kita kadang nggak ketemu jawabannya pun kita tetap puas gitu loh. Kayak konjektor-konjektor yang belum terbukti sampai sekarang gitu kan. Kayak yang paling sederhana tuh Goldbach conjecture. Bilangan prima tambah bilangan prima hasilnya pasti selalu genap. Gitu. Goldbach bilang begitu. Kita gimana coba ngebuktiinnya kayak gitu. Kita cuma bisa dapat, tapi kan setidaknya kita belajar. Oh ya prima kan kebanyakan ganjil, ganjil tambah ganjil pasti genap. Itu terbukti gitu. Gampang ngebuktiin kalau bilangan ganjil tambah bilangan ganjil ada pasti selalu bilangan genap, itu gampang ngebuktiinnya. Tapi masalah bilangan prima tambah bilangan prima itu kan subset dari bilangan ganjil gitu. Hanya anggotanya. Takutnya ada yang enggak gitu kan. Dan bilangan dari logika matematika kita tahu kalau misalnya ganjil tambah ganjil sama dengan genap bukan berarti semua bilangan genap itu didapatkan dari ganjil tambah ganjil, ya kan? Itu kan bisa aja genap tambah genap gitu. Ada mungkin bilangan yang genap tambah genap tidak
tidak bisa dinyatakan dalam ganjil tambah ganjil gitu. Mungkin aja, tapi kita nggak tahu gimana ngebuktiinnya. Angka ada infinite gitu. Dicoba satu-satu, pak suruh komputer cobain satu-satu ya paling kalau kalau konjekturnya salah itu bisa dicari tahu gitu dengan contoh sangkalan kalau kalau salah. Tapi kalau misalnya benar itu mau pakai komputer secanggih apapun nggak akan ketemu karena infinite yang harus dicoba. Jadi satu-satunya cara itu ya harus di apa namanya dibuktikan secara matematika gitu. Cuma satu-satunya jalan ya itu dibuktikannya lewat matematika. Nah sampai sekarang kita nggak ketemu jawabannya, tapi setidaknya kita dapat pemahaman yang baru gitu kan. Kita kita apa coba coba attack dari sudut sini, coba attack dari sudut sana gitu, coba attack dari mungkin dari hal yang kita nggak duga-duga gitu loh. Jadi kita nggak dapat jawabannya pun kita tetap atau jawabannya bisa salah lah, misalnya udah benar tapi mungkin salah ngitung ya biasalah ceroboh gitu kan, salah salah ngitung ya udah tapi kita tetap puas gitu loh, dapat caranya kita udah tahu gitu loh. Ya sama kayak waktu itu aku meskipun udah stop gitu kan dari ngajar, tapi tapi tetap itu berkesan gitu loh ketika aku bisa nemuin wah gila gue bisa jawab nih gitu, bisa jawab soal yang tadinya gue nggak tahu tapi akhirnya gue bisa cari tahu sendiri gitu. itu puas banget rasanya deh, nggak bisa digantikan yang kayak gitu. Bang bahas tentang kubus Tesseract kayak udah bahas, tapi bukan kubus sih ya, tapi kurang lebih sama sih. Tesseract kan di kubus dimensi 4 ya. Ini ada sih yang waktu itu bahas tentang film Interstellar, aku udah bahas tentang Tesseract. Tadi mau bahas kubus Tesseractnya yang di Marvel Avengers gitu, tapi kayaknya kurang gitu pas gitu. Kebetulan pas ada yang rekomen suruh jelasin Interstellar, aku nontonin lagi filmnya. Oh iya ya, ini bagian Tesseract yang ini menarik nih karena memang sama gitu sama yang Tesseract yang di matematika. Jadi aku bahas itu. Materinya mirip kayak Exposition Law. Iya, Profesor Law itu salah satu salah satu figur matematikawan yang aku cukup kagum ya. Bukan cukup kagum sih, kagum banget gitu sama Profesor Law. Aku follow dia, channel YouTube dia boleh tuh diikutin tuh. Itu channel YouTube-nya underrated banget itu. Cuman berapa puluh ribu subscriber gitu. Gila, padahal itu materinya top class semua, world class itu. Kalau mau belajar matematika dari tingkat tingkat dunia, nah itu belajar tuh sama Profesor Lo. Tenang aja, itu nggak bakal terasa kayak kuliahnya dipikir kayak yang susah-susah ya. Kayak mungkin kan kalau sering lihat di TikTok, dipikir kalau misalnya kayak kuliah di Harvard atau apa, kesannya kayak ini apaan gitu ya, nggak jelas ya. Tapi nggak, Profesor Lo itu dia hebatnya dia bisa ngejelasin materi konsep yang abstrak yang rumit tapi beneran simple gitu, dia build-nya pelan-pelan gitu sampai kita nggak berasa kalau kita tuh udah makin jago gitu loh. Itu bagus banget. Aku sempet ada nggak ya bukuku. Ada bentar aku ambil buku. Itu aku sempet catat buat materi kuliahnya. Nih, ini buku yang waktu itu aku pakai buat ngejelasin Gaussian curvature. Ini sebenarnya buku catatan. Jadi aku sempat ikut salah satu kelasnya Profesor Lo yang dia share gratis satu semester waktu itu di YouTube-nya dia tentang teori graph teori. Aduh, ini ngebalikinnya gimana? Tentang mirror. Nah, graph teori. Aku ambil catat. Gue baru ikut ini kalau nggak salah ini baru satu ini aja, baru satu sesi kuliah gitu loh. Dia ngejelasinnya enak banget. Sampai aku pikir, wah ini perlu dicat nih kayak gini. Aku kebetulan tertarik sih sama yang graph theory gara-gara dia waktu itu ada project Novit. Jadi aplikasi aku sempat bikin artikel di websiteku di blog. Kalau mau lihat di nidalab.com/blog/matematika ya ke websiteku aja nidalab.com. Itu website fotografi sebenarnya, tapi blognya isinya matematika. Em, dia eh, Profesor Lo itu dia ngembangin aplikasi kayak Peduli Lindungi. Jadi aplikasinya namanya Novit, tapi itu dia keren banget. Ini beda beda banget sama aplikasi COVID yang dipakai di negara-negara lain termasuk di kita gitu. Itu beda. Kalau kita kan pakainya GPS ya. Kalau GPS dia kasih tahu kalau itu sebenarnya untuk
itu nggak private gitu loh. Kalau karena kan Peduli Lindungi kita mesti nyalain 24 jam itu GPS-nya. Kalau misalnya dia bilang kalau misalnya jam 3 pagi gitu, jam 3 pagi sampai misalnya jam 2 pagi sampai jam berapa, itu handphonemu terdeteksi di satu lokasi terus-menerus gitu. Itu kan artinya apa? Kamu ketahuan kamu lagi di rumah kan? Lokasi itu kan lokasi rumah kamu gitu. Jadi itu mengganggu privasi dia gitu. Jadi dia pakai apa? Pakai teknologi yang lebih akurat gitu yang dan yaitu Bluetooth dan juga ultrasound. Makanya dia perlu akses ke Bluetooth dan juga akses ke mikrofon gitu, ke mikrofon kita. Jadi ketika kita bawa HP-nya ke luar kayak gitu, ya kebetulan ada orang lain yang pasang aplikasi yang sama, itu nanti bisa ketahuan tuh, meskipun kita nggak kenal papasan atau apa ketika informasinya ditukar gitu antara handphone itu dan misal salah satu pengguna ternyata positif COVID gitu, nanti dia akan bisa ngukur secara matematika kamu itu berapa berapa degree dari orang yang kena COVID gitu loh. Itu sampai bisa kayak gitu. Itu keren banget aplikasinya. Yang menurutku ya kalau memang benar mau ngelindungin dari COVID ya ini ya aplikasinya Novit. Aku install sih di HP ku. Aplikasi Novit ini aku juga minta minta apa keluarga siapa saudara yang punya aplikasi yang punya handphone itu install juga aplikasi Novit ini. Karena itu beneran yang memang beneran ngebantu gitu aku sampai bikin artikel gitu loh. Ini adalah senjata pertama kita untuk melawan penyakit gitu loh, penyakit menular. Ya, Profesor lo banyak sih itunya pencapaian-pencapaiannya dia juga di 2019 dia nemuin rumus persamaan bukan rumus sih ya cara untuk menyelesaikan persamaan kuadrat gitu yang maksudnya perspektifnya dari perspektif parabola gitu yang eh, memanfaatkan nilai tengah dan juga jarak 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 akar dari nilai tengah itu gitu jadi perspektifnya berbeda gitu itu menurutku menarik gitu yang kayak gitu ya hal-hal kayak gitu yang sebenarnya menurutku ya ini yang kayak gini nih harusnya diajarin gitu loh jangan kayak cuman textbook aja gitu textbook definisi udah gitu nanti rumus latihan latihan PR ujian kayak gitu itu nggak apa serunya pelajaran kayak gitu soal oriented ya kita di Indonesia metode ajarannya memang masih karena fokusnya ke HOTS ya jadi orang-orang dianggap pintar kalau bisa ngerjain soal-soal yang rumit gitu. Padahal kalau di dalam setelah aku tahu gitu tentang dunia komunitas matematikawan, mereka bukannya ngerjain soal-soal yang rumit, mereka justru ngerjain soal-soal yang sederhana. Tapi pertanyaannya itu loh yang bikin menarik. Kebetulan salah satu YouTuber yang kontennya itu beneran konten high level banget, Three Blue One Brown, itu dia baru ngadain kompetisi Summer of Math Exposition pertama. Itu entry-nya ada 1.300 lebih. Aku juga ikut salah satunya. Makanya di YouTube Nida Lapisma ada satu video gitu. Tapi nggak masuk ke shortlist, juga nggak masuk ke pemenang. Jadi, nah di situ pas aku lihat video-videonya, kebanyakan sih video, tapi ada juga artikel, ada juga apa. Itu kalau mau belajar matematika itu yang menarik-menarik itu lihatnya di situ deh. Terutama yang pemenang-pemenangnya. Itu kita bisa belajar banyak banget gitu di situ. Dan seru gitu, belajar seru banget gitu. Kayak salah satunya bahas soal apa Bezier curve. Bezier curve itu yang kayak kalau di aku sebagai fotografer kan sering main di Photoshop pen tool ya untuk seleksi objek kayak gitu. Nah, setelah nonton video itu jadi tahu oh ini apa cara kerjanya gitu loh. Dan juga yang soal coin rotation paradox ini kalau diperhatikan ada hubungannya sama eh, bentuk kardioid. Kardioid itu kalau kamu lihat di gelas yang nggak ada isinya gitu kan, terus ada sumber cahaya gitu, kamu liatin aja diputar-putar, liatin dasar gelasnya. Itu ada bentuk kayak love, kayak love gitu. Itu kardioid namanya gitu. Itu salah satu bentuk yang dari keluarga Pascal Snail, keong Pascal kayak gitu. Itu kardioid. Bentuk kardioid itu nyambung kemana-mana, ke Mandelbrot set, nyambung ke sini, nyambung ke situ. Nah pas kita ketemu yang kayak gitu tuh, itu waduh seru banget dah belajar. Dan kita jadi berasa kayak kita nggak tahu apa-apa. Makin banyak belajar, kita makin berasa kalau kita tuh nggak tahu apa-apa. Kau pernah ikut OSN nggak? Nggak pernah, nggak pernah. Aku anak biasa-biasa aja, bukan anak yang apa, bukan murid pintar atau murid gimana, biasa aja. Ya, itu jadi eh,
Jadi ini sebenarnya aku mau nunjukin gitu loh. Maksudnya kita yang biasa gitu, yang bukan anak yang pintar, bukan anak yang punya bakat gitu kayak siapa gitu yang punya bakat matematika, itu bisa gitu loh, bisa punya pemahaman yang kuat juga gitu terhadap matematika gitu loh. Cuman cara belajar kita mesti dibenerin gitu. Jangan cara belajar yang masih masih kayak apa? Masih kayak ya kayak yang sekarang gitu loh. Aku makanya prihatin gitu. Aku lihat di sosial media apalagi gitu kan, malah dieksploitasi. Hal-hal kayak gitu malah dieksploitasi gitu. Jadi menganggap kayak soal dibikin ambigu, kayak yang itu yang paling sering apa 6 dibagi 2 dalam kurung 1 tambah 2 kayak gitu. Soal ambigu itu malah dieksploitasi gitu. Yang jawab berapa? Yang jawab satu itu dianggap bego atau dianggap nggak sekolah kayak gitu. Yang jawab yang benar adalah 9 kayak gitu. Itu kan apa ya yang sedih gitu loh ngeliat-ngeliat hal-hal kayak gitu. 2 tambah 2 tambah 2 cuman boleh 3 kali 2 nggak boleh 2 kali 3. Aduh, miris ngelihatnya. Makanya aku pas ngeliat kayak gitu, aduh, nggak bisa. Aku nggak mau anakku itu nanti ponakan, anak itu yang masih kecil-kecil gitu kan, nanti ngelewatin yang kayak gitu loh. Semu jadinya kesannya kayak apa? Merasa bisa padahal ya sebenarnya lu nggak tahu apa-apa men. Gitu men. Nggak apa cuman kelihatannya bisa doang gitu. Kelihatan bisa ya karena di ujian nilainya bagus gitu kan. Nilai ujianku juga nggak jelek-jelek amat sih gitu kan 8 9 gitu. Oke lah. Tapi ya apa semu gitu. Itu semu kita nggak tahu. Bukannya kita paham sebenarnya gitu. Kalau kita tanda kalau kita bisa beneran itu bisa itu adalah ketika kita ketemu soal yang kita nggak pernah jumpai sebelumnya, terus kita bisa cari tahu gitu. Kita mau punya ada rasa mau cari tahu. Entah kita dapat atau enggak jawabannya itu urusan lain gitu. Tapi sekarang coba kalau kebanyakan murid gimana? Ketemu soal soal cerita yang mereka nggak pernah ketemu gitu sebelumnya. Langsung apa? Ya ini gua nggak pernah lihat sebelumnya. Udah lewat dulu. Malas. Udah nggak mau ada usaha lagi gitu. Maunya yang pernah dikasih tahu, oh dulu pernah diajarin ini. Makanya bimbel-bimbel tuh kenapa bimbel itu pada menjamur, sukses ya? Karena mereka gitu. Mereka tahu guru-guru sekolah itu kebanyakan malas gitu. Mereka selalu mengulang soal dari tahun ke tahun kayak gitu. Udah, tinggal soal tahun lalu di bimbel yang itu dikasih tahu kayak gitu kan. Oh, nanti mereka merasa bisa. Wah, anakku pintar ya sekolah apa habis ke bimbel di sini itu jadi apa nilai ujiannya bagus-bagus kayak gitu. Mereka nggak tahu aja mereka dikasih soal yang sama gitu loh. Udah pernah di-expose dulu sama soal yang sebelumnya gitu. Tapi kan cuma semu, kelihatan bagus di nilai tapi kopong di dalam gitu, karbitan istilahnya kayak gitu. Nah, eh, tujuanku bikin account ini ya pengennya tuh kasih tahu gitu. Ya sebenarnya nggak perlu dibikin kayak gitu, nggak perlu dimanis-manisin, dibilang oh matematika itu mudah. Itu nggak perlu kayak gitu. Kita harus kasih tahu matematika itu apa menarik gitu, menarik, indah banget deh gitu. Beneran deh kalau udah ngelihat indahnya gitu ya. Itu pasti bakal semangat deh ngajarin apa belajarnya itu bakal jauh lebih semangat. Kita bakal cari tahu sendiri, nggak bakal ngelihat buku, nyari buku pun nggak bakal puas hanya lihat dari satu sumber. Pasti kita mau cari banyak sumber gitu. Karena kita mau dapat perspektif macam-macam gitu. Oh, menurut si penulis A kayak begini, penulis B kayak begitu. Nanti kita kan dapat dapat gambaran sendiri gitu. Nah, ketika kita dapat gambaran sendiri, kita jadi bisa punya pandangan ataupun suara sendiri gitu terhadap materi tertentu gitu. Itulah yang apa yang menurutku yang mesti diperbaikin gitu di sini gitu. Ya aku cuma belajar sih latihan gitu dengan salah satunya dengan bikin konten eh, saya bikin konten ya ini coba nge-live juga gitu karena kayaknya sih aku pikir pengen perlu peran lebih sih di dunia pendidikan ini. Ya jadi nggak tahu deh aku ada rencana apa ke depannya. Ada sih beberapa planning sih cuman ya susah sih ngatur waktunya antara kerja masalahnya kerjaan kerjaan yang apa yang buat ngebulin dapur itu tuh nggak sesuai gitu sama passion yang saat ini gitu yang pengen dikerjain. Gue coba lihat beberapa guru yang cuma textbook beda pas kuliah yang implementasi langsung. Iya kalau kuliah juga lihat-lihat lah kuliah kuliah implementasi langsung itu memang lebih apa ya lebih berasa gitu loh. Jadi dari situ kita bisa ngelihat sendiri why dan kita jadi dapat lebih pemahaman gitu, lebih deep lah maksudku
deep order thinking skill, bukan high order thinking skill. Itu yang diperlukan sekarang, yang deep itu. Jadi kita beneran paham ke akar-akarnya gitu. Karena kan ya kita udah tahu sendiri dari pelajaran biologi bilang kalau akar yang tunggang, jadi kita tahu satu tapi dalam gitu kan, itu kan jauh lebih kokoh dibandingkan yang punya akar serabut tahu banyak tapi dangkal semuanya kayak gitu. Terus satu tambah satu bang, satu tambah satu jawabannya banyak. Aku kayak udah bikin video ini kan yang kemarin satu tambah satu. Mau jawab dua boleh, mau jawab dua kali satu boleh, mau jawab satu kali dua boleh. Jawabannya banyak, infinite. Ada terserah mau seberapa kreatif jawabnya. Satu tambah satu gitu. Ya, ini kayak udah hampir sejam ya. Ya, aku juga udah hampir sejam. Ya kalau nggak ada pertanyaan lain, mungkin hari ini gitu dulu. Terima kasih udah pada mau dengar-dengar ini curhatnya semuanya. Ya, mudah-mudahan yang udah paham yang soal yang coin rotation paradox, ya minimal satu inilah paham. Terus kalau apa, eh, ya mudah-mudahan sih aku bisa ngasih konten yang lebih menarik, lebih membuka pikiran lagi untuk di ke depan-depannya. Thank you semuanya. Ini apa sih? Satu. Wow, banyak juga like-nya. Wow. Oke, thank you banyak. Kasih like segala macamnya. Kalau nggak ada pertanyaan lain lagi, aku mungkin mau udahan dulu. Udah mau kebelet tipis juga. AC-nya lumayan dingin. Oke, ada ya. Oke, thank you semuanya sudah join di live aku hari ini. Kalau ada feedback apa, boleh di komen atau join di Discord. Di Discord itu enak itu bisa bisa diskusi, aku juga bisa install di HP dan Discord itu enak ya dibandingkan WhatsApp group atau dibandingkan Telegram segala macam. Dia bisa bikin topik gitu. Jadi kalau misalnya pembicaraan di grup melebar kemana-mana itu bisa kita atur ke dalam topik-topik itu keren banget itu fiturnya nggak ada yang lain. Makanya kalau dan bisa diinstal di HP, bisa install di HP, bisa di komputer. Jadi asalkan nyambung ke internet ya udah. Itu kita bisa keep the conversation going gitu. Ya kalau misalnya mau join di Discord monggo. Terus kalau ada yang mau saran mungkin mau bahas apa gitu atau tentang topik matematika apa gitu yang kita mau tahu gitu, mau mau tahu lebih dalam ataupun mau eh, ya asal mau tahu aja lah gitu. Ya silakan gitu. Nanti mudah-mudahan sih sempat aku bikinin. Kalau aku belum paham ya berarti belajar dulu gitu. Thank you juga berarti kan aku jadi nambah jadi nambah ilmu lagi. Ya gitulah. Thank you semuanya. Sampai jumpa mungkin di live. Aku mau coba ya mudah-mudahan sih bisa rutin ya tapi nggak janji. Oke, yang aku coba saat ini karena aku orangnya nggak disiplin, jadi aku mungkin yang saat ini aku coba komit adalah ya kalau bisa satu video satu hari di weekday, jadi Senin sampai Jumat gitu, Sabtunya off, Sabtu Minggu off, kayak gitu. Ya, oke, thank you semuanya, bye bye. Nikmat ini gimana? Going live, Try going live together with another host and